Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Setiap pagi ada sedekah salah seorang dari kamu terhadap persendiannya. Di dalam hadis yang lain nanti dijelaskan setiap manusia itu punya 360 persendian. Dan persendian itu menuntut kita memberikan sedekah kepadanya. Bagaimana caranya? Wa yujzi'u min zalika, memadai hal yang demikian itu, rakaatani birokahuma minad duha, hanya dengan menjalankan atau menegakkan 2 rakaat sholat duha. Jadi kita setiap hari diharapkan bisa bersedekah untuk 360 persendian yang ada pada jasad kita. Semakin kita sedekahi persendian-persendian yang ada pada jasad kita itu, dengan kemahakuasaan Allah akan membuat kita menjadi terpelihara kesehatannya. Bagaimana cara bersedekah untuk 360 persendian itu? Caranya dengan menegakkan sholat duha setiap pagi pada waktu duha 2 rakaat. Kalau seandainya itu tidak sempat, fakulu tasbihatin shadaqah, maka semua tasbih yang engkau tasbihkan itu menjadi sedekah. Wa kullu tahmidin sedekah. Semua tahmid, pujian-pujianmu kepada Allah itu menjadi sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan semua kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Semua kalimat-kalimat takbir yang diungkapkan oleh seorang hamba, baik melalui lisan maupun kalbunya, itu adalah sedekah. Wa amru bil urufi sedekah. Memerintahkan berbuat kebaikan, apakah itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, itu adalah sedekah. Jadi kita disuruh menyuruh berbuat baik. Dalam konsepsi Islam, dalam hal-hal yang bersifat kebaikan, yang paling ideal itu adalah ibda' binafsik. Memulai dari dirimu sendiri. Sebelum kita menyuruh orang lain berbuat kebaikan, kita sendiri sudah berbuat kebaikan. Karena apa? Ketauladanan itu lebih fasih dari seruan-seruan lisan. Jadi sebelum kita mengajak orang berbuat baik, kita sudah terlebih dahulu menjadi orang yang suka berbuat kebaikan. Begitu juga wa naha anil munkar sedekah. Semua hal yang bersifat mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Jadi sebelum kita mencegah orang lain berbuat mungkar,
kita terlebih dahulu sudah mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar. Jangan sampai kita menyuruh orang lain atau melarang orang lain berbuat kemungkaran, tapi kita sendiri tidak seperti itu. Karena prinsipnya Allah sangat memurkai orang yang mengatakan sesuatu, di mana sesuatu yang dia katakan itu, dia sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengatakan sesuatu, yang sesuatu itu kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi Islam mengedepankan keteladanan. Maka ada istilah uswatun hasanah pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sidik, benar, jujur. Nabi itu amanah, tidak khianat. Nabi itu fatonah, cerdas dalam mensikapi banyak hal dalam kehidupan. Tabligh, menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan. Sehingga Nabi menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik dalam kehidupan para hamba Allah dan menjadi rahmatan bagi alam semesta. Jadi ketauladanan itu adalah suatu modal. Sebab keteladanan itu lebih fasih dari ribuan kata-kata yang terucap. Banyak orang tidak terpanggil dengan seruan seseorang, karena pada saat seseorang menyeru kepada kebaikan, dia sendiri tidak mempraktekkan kebaikan. Banyak orang tua gagal mengajak anaknya berbuat kebaikan karena anaknya melihat orang tuanya tidak berbuat kebaikan. Tapi pada saat si anak melihat orang tuanya berbuat kebaikan, tanpa ada kata-kata menyuruh si anak berbuat kebaikan, si anak akan berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia mencontoh orang tuanya. Orang tuanya menjadi suri tauladan dalam perjalanan hidupnya. Ini menjadi penting untuk kita hayati secara sungguh-sungguh, sehingga kita merasa selalu terpanggil untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari juga, Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu merendahkan sesuatu kebaikan. Walau antalqa akhoka biwajhi toliqin, walaupun hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Jadi jangan pernah, kata Rasul, kita meremehkan atau merendahkan perbuatan baik. Kita harus menggapai perbuatan baik itu meskipun terlihat perbuatan baik itu kecil dan sederhana. Misalnya apa? Misalnya kita menjumpai saudara kita atau dijumpai oleh saudara kita menyambutnya dengan
wajah yang menyenangkan. Jadi jangan ditegur sama orang, kemudian wajah kita menunjukkan wajah yang tidak enak dipandang oleh orang itu. Berilah senyuman. Tunjukkanlah kecerahan wajah. Itu sudah merupakan satu kebaikan yang sering oleh banyak hamba Allah itu direndahkan atau diabaikan. Jadi senyum, kemudian berpenampilan dengan wajah yang sumringah, wajah yang enak dilihat orang, itu kebaikan. Jangan asal dilihat orang cemberut, menunjukkan wajah yang tidak enak dilihat orang. Jadi jangan kita lihatkan kesusahan dan penderitaan kita itu melalui raut wajah kita. Kita sedang susah, tapi tidak mengurangi senyuman kita kepada orang. Kita dalam penderitaan, tidak mengurangi wajah menyenangkan kita untuk dilihat orang. Bahkan terkadang kita sedang dalam keadaan sedih. Jangan terlihatlah kesedihan kita itu kepada orang. Supaya orang itu menjadi senang. Tidak menjadi beban bagi dirinya atas apa yang kita nampakkan melalui raut wajah kita. Jadi meskipun kita sedang menangis, tapi tampilan wajah kita itu tampilan wajah, bukan orang yang sedang menangis. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena apa? Karena itu kebaikan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengingatkan kepada kita tentang perbuatan baik lain yang harus kita bersungguh-sungguh melakukannya. Rasul bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha", siapapun yang pergi ke masjid pada waktu subuh atau berpagi-pagi, dan siapapun yang pergi ke masjid pada waktu sore atau asar, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah akan sediakan baginya hidangan di surga. Kullaha ghadan aw raha. Dan itu Allah hidangkan setiap pagi dan setiap petang. Jadi kalau kita mau menjadi hamba Allah yang dihidang oleh Allah dalam kehidupan di surga dengan hidangan makanan yang tidak pernah Allah hidangkan kepada siapapun kecuali kepada hamba yang setiap subuh dan asar melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi orang yang tidak melangkahkan kaki subuh dan asar ke masjid tidak mendapatkan hidangan itu, meskipun sama-sama berada di dalam surga. Hidangan itu hanya diberikan kepada para hamba Allah yang melangkahkan kaki ke masjid setiap subuh dan setiap asar. Dan ini sekaligus informasi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang konsisten menegakkan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, tempatnya adalah surga.
Kan tidak mungkin makanannya di surga, orangnya di neraka. Pasti orangnya di surga. Hidangan itu dihidangkan di surga. Dan hidangan yang Allah hidangkan itu tidak sama dengan hidangan-hidangan lain yang Allah hidangkan kepada para penghuni surga lainnya. Jadi kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh, dengan peluang kita berbuat kebaikan, menghadiri sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, itu sudah merupakan kebaikan yang membawa manfaat yang besar bagi masing-masing diri kita dalam kehidupan di alam akhirat. Dengan itu Allah akan masukkan kita ke dalam surga, bahkan memberikan hidangan khusus yang hidangan itu tidak diberikan kepada orang lain. Kemudian di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi pernah berseru kepada orang-orang perempuan dari kalangan umat Islam, "Ya nisa al-muslimat, wahai orang-orang perempuan Islam, la tahqirona jaratan lijaritiha. Janganlah seorang tetangga merasa rendah terhadap tetangganya sendiri untuk memberikan sesuatu. Walau firsina syah, meskipun yang diberikan itu adalah sekedar kikil kambing." Jadi memberi kikil kambing kepada tetangga itu perbuatan baik, itu kebaikan. Jangan pernah kita merasa rendah karena baru bisa berbuat baik dalam bentuk yang sekecil itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peluang yang sama kepada setiap hamba untuk bisa berbuat kebaikan. Ibu-ibu kalau masak pisang goreng sudah dihitung yang di dalam rumah itu ada 5. Kalau begitu masak 10. Yang 3 antar ke tetangga. Dan jangan merasa rendah. Dan orang yang menerima pun harus berbesar hati. Jangan diremehkan. Itu kebaikan. Sebab terkadang ada hamba-hamba Allah yang merasa malu. Allah mau ngasih tetangga kok pisang goreng. Allah mau ngasih tetangga kok lemet. Tidak peduli itu lemet, itu pisang goreng. Yang penting itu keikhlasan kita mau berbagi. Dan itu kebaikan. Sehingga Rasulullah mencontohkannya dengan kikil kambing. Kenapa tidak kikil lembu, tidak kikil kerbau atau kikil unta? Karena kalau kikil lembu, kerbau, unta itu kan kikilnya tebal. Kalau kikil kambing itu kan tipis. Ini artinya Rasul menyemangati kita. Jangan pernah malu berbagi dalam kebaikan. Meskipun yang kita bagi itu hal-hal yang begitu sederhana. Pisang goreng, sayur daun ubi tumbuh, lemet. Jangan pernah kita merasa meremehkan. Itu kebaikan kata Rasul. Jangan pernah kita merasa minder karena hanya baru bisa memberi setingkat itu. Itu kebaikan. Di sisi hamba, barangkali itu sesuatu yang sepele.
Tapi di sisi Allah, sekecil apapun kebaikan itu, nilainya besar. Jadi itulah yang harus kita pahami. Sehingga tidak ada di antara para hamba Allah yang Islam dan beriman ini yang tidak bersemangat untuk menggapai kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Apalagi kehidupan kita ini rata-rata sudah berada di penghujung waktu. Jangan lagi kita sia-siakan waktu kita itu untuk hal-hal yang meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, maka lakukanlah. Oh, kita bisa datang lebih awal ke musola, tekan stop kontak. Hidupkan remote AC itu. Itu kebaikan. Meskipun terlihat sederhana. Kita nampak ada sesuatu yang tidak pantas di tempat ibadah kita. Kita bereskan. Kelihatannya sederhana, tapi itu kebaikan. Kebaikan sekecil apapun di sisi Allah, itu nilainya menjadi besar. Beda dengan di sisi makhluk. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami, marilah kita membiasakan diri menjalani kehidupan dengan gemar atau senang untuk menggapai kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.